Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adis Gavi, host Ada Podcast dalam program Ada Parlementaria. Nah, hari ini saya sudah berada di klinik kecantikan Dr. Janes Tanja. Mau ngapain saya di sini? Yuk, ikuti terus. Teh. Selamat sore, Teh. Teh, ada Ibu Dr. Janetnya enggak? Saya pengen Adis dari Ada Podcast. Teh, aku mau ketemu Ibu Dr. Janet, ada nggak ya? Ada, dokternya lagi nunggu di ruang konsul. Boleh, aku pengen sedikit ngobrol kencang-kencang santai dengan Ibu. Ayo, boleh? silakan. Oke, terima kasih Teh. Sorry Bu. Nah, kali ini saya sudah berada di samping Ibu Dr. Janet Aprilia Tanja. Selamat sore Ibu, gimana kabarnya? Kabar baik, Alhamdulillah. Kayaknya sibuk banget Bu hari ini Bu. Ya, biasa hari akhir minggu biasanya banyak pasien, banyak customer yang ya mau perawatan untuk mempertambah kecantikan dan rasa percaya dirinya gitu. Kabar keluarga sehat Bu? Keluarga Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Bu, saya pengen tahu nih Bu, Ibu kan sebagai seorang sosok wanita yang sangat inspiratif. Selain latar belakang seorang Ibu anggota DPRD, Ibu juga sebagai sosok dokter Bu ya, dokter klinik skincare kecantikan di sini. Apa sih Bu lahirnya klinik ini sebagai motivasi Ibu untuk melangkah menjadi anggota DPRD? Bisa diceritakan? Sebenarnya kalau dibilang lahirnya klinik kecantikan ini dimulai dari ketika saya lulus sebagai seorang dokter. Itu seperti dari awal itu cita-cita saya sejak kecil, memang saya ingin menjadi seorang dokter. Nah, ketika saya menjadi seorang dokter, saya bekerja dengan keilmuan saya merasa saya ingin berbuat lebih untuk masyarakat saya, di mana saya minimal bisa membantu membuka lapangan usaha. Sehingga ketika saya setelah menggali beberapa pengalaman, setelah bekerja di beberapa klinik kecantikan, sempat juga di Mata Tilar Spa sebagai manajer operasional, saya kemudian memberanikan diri membuka usaha klinik kecantikan, di mana tujuan saya adalah membuka lapangan pekerjaan. Begitu. Sudah berapa lama nih Bu klinik ini berdiri? Klinik ini berdiri sejak tahun 2007 hingga sekarang. Iya. Lumayan berapa tahun Bu kalau dihitung? Ada 10 tahun ya? Lebih ya? Lebih. Ya. Motivasi Ibu Bu sebagai seorang dokter Janet di bidang kecantikan ini, kenapa sih harus berlari ke politik gitu kan? Sebenarnya menjadi seorang anggota DPRD itu adalah bonus buat saya, di mana itu hal yang belum pernah saya pikirkan sebelumnya. Dulu cita-cita saya pernah ingin menjadi seorang guru dan seorang dokter. Itu terkabul, di mana ketika saya setelah lulus jadi seorang dokter, saya sempat menjadi dosen Fakultas Ilmu Faal di salah satu fakultas kedokteran swasta di Surabaya. Kemudian karena aktivitas saya lebih banyak di praktek kecantikan, jiwa dokter saya ini masih merindukan bagaimana ketika saya mengobati pasien-pasien yang sakit. Sehingga saya bersama teman-teman mempunyai suatu komunitas untuk mengadakan bakti sosial kesehatan, pengobatan kesehatan gratis di kolong-kolong jembatan, seperti itu di tempat-tempat kumuh begitu. Nah, satu hari ada teman yang meminta bantuan saya untuk aktivitas bakti sosial di suatu tempat. Ternyata itu adalah PDI Perjuangan yang sedang membutuhkan dokter untuk kegiatan
Badan Penanggulangan Bencana. Oke. Iya, di situ saya mulai mengenal PDI Perjuangan dan saya mulai aktif di tindakan kegiatan medisnya dan bergabung sebagai salah satu tim medis relawan dari Badan Penanggulangan Bencana atau Baguna PDI Perjuangan. Begitu. Oke, buat teman-teman Ada Podcast jangan lupa ditonton sampai habis. Buat ibu-ibu, emak-emak nih yang mau pengen mukanya glowing, boleh langsung datang saja ke Dokter Zanet Skincare ya Bu ya. Iya. Nah, oke Bu, tadi kan Ibu dipinta ya dari Partai Politik PDIP. Iya. Itu kenapa mau gitu Bu menjadi bagian dari mereka itu kan? Apa sih alasan, apa dari hati nurani hati Ibu emang aku terenyuh, aku harus terjun nih ini kan? Iya. Waktu itu saya memang beberapa teman mendorong saya, tetapi sekali lagi saya belum ada pikiran. Ternyata begitu setelah 2 tahun berlalu saya bergabung di PDI Perjuangan dengan Bagunanya, kemudian tiba-tiba dorongan itu ada. Begitu kenapa tiba-tiba itu ya saya ada panggilan di mana kalau kita ingin lebih bermanfaat buat masyarakat, salah satunya adalah melalui jalur politik. Oke. Begitu. Kenapa memilih PDIP? Ya itu tadi, secara tidak sengaja kami dikenalkan dengan PDI Perjuangan melalui Badan Penanggulangan Bencana atau Baguna tadi. Begitu. Waktu itu nyalek Bu ya? Nyalek di 2019. Oke, 2019. Dapilnya dapil mana Bu? Yang Pondok Gede, Pondok Melati. Pondok Gede, Pondok Melati. Ada rasa ini nggak Bu? Rasa khawatir ketika Ibu nyalek, pertama kali nyalek kan ya? Iya. Kayaknya aku bisa nggak sih jadi dewan gitu? Ada nggak Bu gitu dari hati itu? Ketika saya jujur setelah saya mendaftarkan diri sebagai salah satu bacalek, kemudian mendapat nomor dari DCS, kemudian DCT, kemudian menjadi seorang caleg, dan kita mulai suatu kampanye. Begitu. Kalau ketakutan untuk tidak jadi itu nggak ada. Karena ya kita tulus aja. Turun ke masyarakat, saya banyak melakukan intinya belusukan ke warga, kemudian melakukan pengobatan gratis ke warga, dan itu pun sampai sekarang saya lakukan, di mana saya sering kali menerima panggilan warga untuk mengobati warga dari door to door begitu. Berarti emang warga yang memilih Ibu ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah masyarakat memberikan kepercayaan. Siap. Oke Bu, pengalaman yang paling berkesan nih Bu ketika Ibu menjabat sebagai anggota DPRD Bu, apa nih Bu pengalaman menarik? Banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya ya ketika kita menjadi seorang anggota DPRD. Memang suka dan duka itu selalu ada, tetapi ketika kita menjalinnya dengan hati yang tulus dan ikhlas, semuanya itu menjadi keberkahan. Begitu. Jadi ketika kita menjadi seorang anggota DPRD ini kan kita mulai banyak mengenal orang dan dikenal orang, sehingga kita link kita lebih banyak. Begitu. Apa yang menjadi kesan saya pertama kali ketika waktu itu setelah kita dilantik tahun 2019, tahun 2020 itu pandemi. Di mana usaha-usaha termasuk tempat saya ini karena bukan kebutuhan yang primer, ya kan, ini kan klinik kecantikan. Kami diperintahkan oleh organisasi kami untuk tutup selama 3 minggu, setelah 3 bulan itu tutup klinik kecantikan ini. Kami nggak ada penghasilan. Dan banyak orang yang waktu itu menangis karena harus berhenti dari pekerjaannya. Banyak orang menangis, Bu dokter, Bu Dewan, saya nggak bisa makan, Bu Dewan, saya nggak bisa makan, begitu kan. Kemudian para RT, para RW, begitu kan, pada datang kepada saya, Bu ini ada link, begitu kan. Mereka nggak bisa mendaftarkan waktu link bansos. Begitu mereka datang ke saya, waktu itu saya dengan tim saya kita daftarkan warga-warga saya, itu tembus 5.000 KK. 5.000 KK? Iya, 5.000 KK. Ini karyawan saya semua saya fokuskan untuk mengisi link-link itu. Banyak orang berbondong-bondong datang ke posko kami mendaftar untuk bantuan bansos. Dan waktu itu 5.000 KK tembus Pondok Gede, Pondok Melati itu untuk bansos, begitu.
Dan juga itu yang pertama itu dia benar-benar terkesan ketika pada orang banyak yang kelaparan, kita bisa memberikan bantuan gitu sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah waktu itu. Ketika kita masyarakat banyak yang membutuhkan pengobatan, berbondong-bondong mereka mencari rumah sakit waktu COVID yang parah-parahnya itu, ya kan? Kita bisa minta tolong Pak Direktur, mohon bantuannya. Begitu warga saya tolong diperhatikan gitu. Dan alhamdulillahnya direktur ini, direktur rumah sakit khususnya RSUD Kota Bekasi ini sangat kooperatif dan mereka memperhatikan setiap warga yang kita kirim di situ. Kemudian juga bantuan program Indonesia Pintar. Ya, kita juga sempat mendapat bantuan dari salah satu anggota DPR RI dari PDI Perjuangan. Tahun 2019 saya alhamdulillah mendapatkan bantuan PIP itu sebesar 1.000 anak. Di mana untuk tingkat SMA mereka mendapat 1 juta, tingkat SMP 750, tingkat SD mereka dapat 450. Itu benar-benar suatu hal yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Bisa kebayang kita mana ada dana sebanyak itu untuk memberikan masyarakat seperti itu, nggak ada. Tetapi dengan bantuan pemerintah kita bisa menyalurkan itu. Tapi bantuan itu semua rata kan? Iya, kita masyarakat warga ibu ya, Pondok Gede, Pondok Melati, bahkan untuk PIP ya, Pondok Gede, Pondok Melati, bahkan Jati AC, Jati Sampurna, semua yang mana yang daftar kita salurkan, begitu. Sungguh luar biasa Ibu pekerjaannya Afrida Stanza ini. Oke teman-teman, sahabat ada podcast lover, jangan lupa tonton sampai habis. Silakan isi kolom komentar di atas, di bawah ini. Siapa tahu pengen nanya-nanya mengenai Dr. Janet, boleh langsung isi komentarnya. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment YouTube Ada Production Official. Oke Bu, ini kan makin seru aja nih, ngobrol aja Bu. Aku pengen nanya mengenai hal yang tadi Bansos sudah, yang belum aku tanyakan ini mengenai Ibu kan seorang ibu rumah tangga Bu ya. Ya pasti kan pasti bisa kesibukannya pasti kecabut-cabut lah. Cara membagi waktu dan memanage waktu ketika Ibu menjadi posisi sebagai anggota dewan, terus pengusaha dan posisi pas di rumah, seperti apa Bu membagi waktu dan memanage waktunya? Oke, kebetulan anak saya sudah besar dan kebetulan beliau sudah ada di luar negeri sehingga saya tidak kerepotan untuk dalam hal mengurus anak begitu. Ya biasanya dalam aktivitas saya selalu mendapatkan waktu pagi itu memasak untuk makan di rumah. Kemudian setelah itu saya mulai beraktivitas, entah itu meeting atau rapat di kantor DPRD. Ketika kita sudah menyelesaikan meeting-meeting di DPRD, kita meetingnya bertemu dengan pasien itu sore hari. Begitu. Oke Bu, aku tadi kan melihat dari sisi yang di dinding depan itu ada penghargaan sertifikat. Terus ada yang judul mengenai sisi sosok wanita sebagai apa itu, kalau nggak salah kuda hitam di Kota Bekasi. Itu saya bikin penasaran nih Bu, apa sih Bu itu yang bikin begitu Bu gitu? Karena begini, itu seputar salah satu beberapa teman ya. Karena ketika saya mencalonkan diri sebagai seorang anggota DPRD, itu banyak orang yang istilahnya mencibir, karena dokter tahu apa tentang politik begitu, ya kan? Background saya bukan seorang politikus begitu kan? Background saya ya hanya seorang dokter begitu, tahu apa tentang politik gitu. Tapi disitulah masyarakat melihat ketulusan saya, kemampuan saya untuk saya benar-benar turun ke masyarakat, melayani masyarakat. Jadi inilah saya melihat bahwa masyarakat ini membutuhkan satu sosok yang mau selalu mendengarkan aspirasi masyarakat, mau senantiasa mendampingi masyarakat apapun yang menjadi keluhannya dan selalu turun di masyarakat. Nah itu mereka memberikan kepercayaan kepada saya. Disitulah setelah saya dinyatakan menang, dinyatakan mendapatkan satu kursi buat saya menjadi anggota DPRD. Nah itu teman-teman banyak yang mengatakan terkejutan mereka.
bahwa saya bisa terpilih dan dibilang kuda hitam juga ya, katanya gitu. Jadi itu kuda hitam itu menurut teman-teman itu sosok yang tidak pernah diprediksikan sebelumnya, ternyata juga seorang pejuang juga begitu. Siap. Yang penting bukan kuda loncatan Bu ya. Kuda loncat, kuda lumping. Siap. Oke Bu, tadi kan ada Ibu tadi mengenai banyak bahas cibiran dari masyarakat karena Ibu backgroundnya itu latar belakang seorang dokter. Apa bisa jadi dewan? Apa nih Bu motivasi Ibu ketika ada yang ngomong seperti itu, membuktikannya seperti apa? Oke, kalau saya sih orang bicara apa, kita tidak bisa menghalangi orang berbicara apa ya. Kita tidak bisa menghalangi orang berpandangan apa terhadap kita, tetapi satu hal yaitu bagaimana kita menunjukkan eksistensi kita gitu. Saya tetap turun, saya tetap melakukan kampanye, saya tetap memperkenalkan diri pada masyarakat di kampung-kampung begitu kan, tentang sosok saya, dan masyarakat melihat, menilai kesungguhan saya, ketulusan saya untuk terus melayani mereka. Siap. Bu, kemarin Ibu sudah menjadi Dewan dilantik nih. Ya. Program apa Bu yang belum Ibu terrealisasikan kepada Program masyarakat? Yang sudah berjalan dan yang sudah berjalan dan yang belum berjalan apa nih Bu? Kalau untuk dalam program-program di kedewanan, di DPRD, tentunya yang menjadi aspirasi masyarakat ada yang sudah terrealisasi. Memang waktu kemarin itu 2020 hingga 2021 karena pandemi. Banyak aspirasi masyarakat yang terhenti. Tapi mulai akhir 2021 hingga 2022 ini mulai banyak aspirasi-aspirasi masyarakat yang sudah mulai terrealisasi, seperti pembangunan jalan, saluran air, seperti itu. Dan memang aspirasi masyarakat masih banyak yang antri begitu belum terrealisasi begitu. Kemarin kan kegiatan reses Bu di beberapa bulan yang lalu masalah ya? Yes. Sebulan yang lalu ya? Yeah. Kegiatan reses 3 di akhir penutupan 2022 Bu ya? 2022 ya. Ada nggak Bu yang ditampung aspirasi, yang masalah keluhan-keluhan masyarakat yang Ibu sebagai kemarin reses keliling gitu kan di dapil Ibu? Apa yang ditampung Bu yang akan dikerjakan nanti ke tahun berikutnya di 2023? Banyak sih, antara lain masih dalam infrastruktur ya. Infrastruktur seperti pembangunan jalan, saluran air, dan juga sarana dan prasarana pendidikan itu yang masih mereka butuhkan saat ini. Memang di Pondok Gede, Pondok Melati ini kami kekurangan SMP negeri. Ya, itu, dan juga beberapa fasilitas kesehatan di kami Pondok Gede, Pondok Melati ini belum semua kelurahan ada puskesmas, sehingga ketika mereka sakit mereka harus ke kelurahan lain untuk mencari fasilitas pelayanan pertama atau puskesmas, begitu. Bu, Ibu kan di bidang Komisi 3 Bu ya? Iya. Nah, Komisi 3 kemarin ada giat apa tuh masalah? Dengar. Saat ini di Komisi 3 kita sedang menyusun perda tentang ekonomi kreatif. Ya, ekonomi kreatif, dan juga perda tentang pengaturan BUMD. Bagaimana BUMD ini supaya berjalan dengan baik, sehat, dan bisa memberikan menambahkan PAD Kota Bekasi. Itu ekonomi kreatif buat di tahun depan, di ajuan perda itu. Iya, tahun depan. Lebih menyasar kemana Bu nanti ke ekonomi kreatifnya ini nih? Lebih ekonomi kreatif lebih ke UMKM kah atau seperti apa tuh? Banyak hal seperti ekonomi kreatif, tentang konten kreator, banyak hal yang tadinya belum terpikirkan, tapi sekarang kan mulai kemajuan zaman ya, tentang digital marketing, segala macam itu semua nantinya akan dibuatkan suatu wadah yang mampu menampung dan mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif ini. Obrolan kita terbatas dengan waktu Bu, mungkin di naik lain kesempatan bisa bersatu-rahmi kembali di sini. Boleh Bu, apa yang ingin disampaikan buat warga Kota Bekasi dan buat dapil Ibu nih khususnya boleh disampaikan? Oke, kalau untuk teman-teman fraksi PD Perjuangan tentunya teman-teman saya lebih senior dan saya selaku junior, tentunya saya banyak-banyak meminta bimbingan dari rekan-rekan saya yang sudah beberapa kali beberapa periode menjadi anggota DPRD. Kalau untuk
rekan-rekan kader PDI Perjuangan maupun simpatisan PDI Perjuangan, saya selalu menghimbau bahwa pesan Ketua Umum kita Ibu Megawati bahwa politik adalah wahana untuk kita mengabdi. Teruslah mengabdi untuk masyarakat, menangis dan tertawa bersama rakyat. Dan kalau pesan saya untuk masyarakat, pesan saya untuk masyarakat tentunya kami selaku anggota DPRD membutuhkan aspirasi dari masyarakat. Karena itu saya mengharapkan masyarakat tetap terbuka dan kritis terhadap anggota DPRD, anggota legislatif, karena kami membutuhkan cermin. Nah, itulah masyarakat yang menilai kinerja-kinerja kita. Kita membutuhkan aspirasi, kritikan dari masyarakat sehingga kami lebih baik dalam hal memberikan pelayanan untuk masyarakat kita. Begitu. Nah, sayang sekali teman-teman, durasinya sangat singkat dan pendek. Mungkin di next lain kesempatan kita bisa bersilaturahmi kembali seperti ini Bu ya, bincang-bincang santai ngobrol. Oke, saya Ajis Kapil sebagai host Ada Podcast pamit undur diri dan tim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.